Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Bani Hasyim Cimanggis, Dr. Andes Haji Aminuddin Wahrim MPDI, beserta istri Hajah Zubaidah SPDI. Yang sama-sama kami hormati Dewan Guru SDIT dan TKIT Bani Hasyim Excellence School, dan teman-teman yang Bunda sayangi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi di hari ini, tepat waktu terakhir pada bulan Zulhijjah. Kita masih diberikan nikmat sehat, iman, dan Islam, dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun di dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kegiatan Muharram ini kami tampilkan dalam video. Silakan teman-teman menyimak dengan baik ya. Semoga pandemi ini berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah kita tercinta ini. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah SDIT Bani Hasyim Excellence School. Yang ketiga, pembacaan kalam ilahi dan asmaul husna. Yang keempat, pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, mau'izah hasanah dengan tema sejarah dan hikmah penanggalan tahun Hijriyah. Yang keenam, doa awal dan akhir tahun. Yang terakhir, penutup. Mari teman-teman, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan Ustadz dan Bunda doakan dalam keadaan sehat, afiat, dan tetap semangat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Walaupun tidak bertatap muka langsung, mudah-mudahan tidak membatasi di antara kita antara ruang dan waktu. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Pada hari ini ya teman-teman, kita memperingati dua momen bersejarah. Yang pertama adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, sekaligus menyambut tahun baru Islam. Tahun berapa sekarang? Tahun 1442 Hijriyah. Pada kesempatan hari ini Ustadz ingin berpesan kepada teman-teman ya. Yang pertama, dengan momen bersejarah tadi, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan
nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Ya. Tak lupa kita doakan teman-teman ya untuk para pahlawan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mati-matian memperjuangkan, mengorbankan untuk mempertahankan bumi pertiwi daripada penjajah-penjajah yang zalim. Maka dari itu kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan. Itu salah satunya adalah atau diantaranya adalah kita harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Ya. Harus memiliki cinta tanah air yang tinggi. Ya. Dan selanjutnya adalah teman-teman harus belajar dengan giat dan jangan lupa mendoakan pahlawan-pahlawan kita. Siapa pahlawan kita? Hari ini atau saat ini pahlawan yang terdekat di antara kita adalah orang tua kita. Orang tua itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang tua yang mengajarkan kita ilmu. Siapa? Guru kita. Yang selanjutnya yang ingin Ustaz sampaikan adalah di momen selanjutnya itu tahun baru Islam ya. Ustadz ingin mengajak khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk anak-anakku sekalian ya, untuk kita semua untuk memaknai makna hijriyah. Hijriyah berasal dari kata hijrah ya. Hijrah itu dari bahasa Arab hijratun. Hijrah itu artinya adalah pindah. Menurut bahasa artinya pindah. Dan menurut istilah hijrah itu artinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, berpindah dari kebiasaan yang satu ke kebiasaan yang lain. Berpindah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Contoh misalkan yang biasanya nih teman-teman nih, yang biasanya ibadahnya malas harus berubah di tahun baru ini menjadi rajin ibadahnya, tepat waktu ibadahnya, dimana sholatnya di masjid. Ya. Atau yang kedua, yang biasanya nih, ya, yang biasanya kita malas baca buku, kita harus pindah, harus hijrah menjadi rajin belajar, menjadi rajin baca bukunya. Dan makna hijrah juga bisa diartikan untuk peningkatan. Ya, yang biasanya ya sholat duhanya 2 rakaat ini ditingkatkan menjadi 4 rakaat. Yang biasanya contohnya misalkan amal ya infak itu 1.000 menjadi 2.000 dan kita manfaatkan ya momen tahun baru ini sebagai hijrah ya, hijrah daripada yang kurang baik ke yang baik, daripada yang baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Yang terakhir, Ustaz ingin mengajak kepada semuanya ya untuk doa bersama. Mudah-mudahan negeri kita ini lekas sembuh ya Allah. Mudah-mudahan kita terbebas daripada wabah. Mudah-mudahan para farmasi kita, para dokter kita cepat menemukan obat daripada vaksin corona ya. Mudah-mudahan kita juga pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi dan asmaul husna yang akan dilantunkan oleh Bunda Liza dan Bunda Guru Bani Yasin Excellence School. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
selanjutnya yaitu pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh Bunda Nur. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi qussa bil fadilah. الذين آمنوا صلوا
مستمرون كلا حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyambut detik-detik bergantinya tahun baru Muharram. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru Muharram 1442 Hijriah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun baru Muharram ini sebagai tahun baru perubahan dan recovery, ya, di mana bukan hanya terjadi di Indonesia, ya, di mana corona hampir melanda pandemi ini di seluruh dunia, ya, tidak termasuk di Indonesia. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini adalah tahun baru yang harus kita banggakan, ya, dan harus kita meriahkan. Jangan sampai tahun baru Masehi lebih kita meriahkan daripada tahun baru Hijriah, di mana tahun baru Masehi yang notabene sebenarnya adalah tahun baru bagi orang-orang Katolik, ya. Jadi awal sejarahnya ketika kita membicarakan tahun baru Masehi itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Nama-nama hari itu sebenarnya semuanya adalah nama-nama dewa, ya, nama-nama dewa yang berasal dari mitos Yunani kuno. Kayak misalnya Sunday, itu adalah Sun adalah dewa matahari yang disembah oleh orang-orang Yunani. Sehingga apa? Sehingga mereka menamakan di hari Ahad itu, ya, dengan menyembah dewa matahari. Sampai sekarang, ya, mereka pun masih menyembah dewa matahari. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara di dunia masih banyak orang-orang yang menyembah dewa matahari, ya. Oleh karena itu sebagai orang Islam kita sudah sepatutnya, ya, tidak lagi terlalu terpesona dengan kalender-kalender Masehi, karena ternyata, ya, alhamdulillahirabbil alamin, Islam sendiri memiliki penanggalan yang luar biasa berdasarkan siklus perputaran bulan, ya, siklus perputaran bulan, ya, yang dinamakan dengan kalender Hijriyah, berbarengan dengan di mana Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh sebab itulah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab dibuatlah sistem penanggalan kalender Hijriyah. Tujuannya apa? Untuk, ya, mengkanter budaya-budaya di luar Islam, sehingga umat Islam bangga ketika penulisan surat ataupun penanggalan-penanggalan lainnya menggunakan kalender Islam. Jadi mulai dari sekarang kita harus biasakan dan menghafal, ya, kalender-kalender Hijriyah yang sebenarnya itu adalah hak Islam, murni orang Islam yang membuatnya. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini juga Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Muharram ini juga Allah Subhanahu wa taala, ya,
menjelaskan kepada kita atau menurunkan dan menghabarkan kepada kita ya tentang berita-berita besar ya, berita-berita besar berbarengan di bulan Muharram ini, khususnya di tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita sebut dengan hari Asyura. Asyara itu asal katanya 10. Maka hari Asyura biasanya kita sebut dengan hari Suro gitu ya dalam bulan Jawa ya. Itu maksudnya adalah 10 Muharram ya. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang harusnya kita bisa jadikan suri tauladan. Sebagaimana misalnya Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya itu di bulan Muharram. Lalu Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya akhirnya dikabulkan dan taubat Nabi Adam ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ibunda Siti Hawa. Lalu di bulan Muharram ini apalagi adik-adik yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir bandang yang menenggelamkan seluruh dunia kecuali kapalnya Nabi Nuh. Ya, jadi semua dunia itu saat itu kebanjiran, maka kapalnya Nabi Nuh itu bisa berlayar. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah memperingatkan akan terjadi hujan dari langit. Lalu dari tanah pun akan mengeluarkan air yang sangat besar. Jadi bayangkan, dari atas dan dari bawah keluar air. Nah, Nabi Nuh sudah memperingatkan semuanya, ya, termasuk anaknya sendiri untuk segera naik ke kapal, ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Tapi kata orang-orang di sana gimana? Itu Nabi Nuh itu orang yang gila. Masa di musim kemarau seperti ini dia bangun kapal? Dia mengatakan akan terjadi banjir yang besar. Ya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membuktikan mukjizatnya ya melalui nabi Allahnya yaitu Nabi Nuh. Di bulan Muharram itu akhirnya terjadi banjir yang sangat besar sampai akhirnya semua dunia tenggelam kecuali yang berada di atas kapal Nabi Nuh dan makhluk-makhluk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kisah Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran bala tentara Firaun, ya. Tentara Firaun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam mentok di depannya ada Laut Merah, ya, atau Laut Mati. Itu dekat negara Yordan, ya. Itu ada Laut Mati. Sampai sekarang, ya, kisah itu diabadikan oleh 3 agama. Jadi tidak ada agama yang membantah tentang kisah pengejaran Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu ya di tanggal 10 Muharram itu berpuasa juga. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Yahudi, sedang puasa apa kalian di tanggal 10 Muharram ini? Ini adalah hari agung kata orang Yahudi. Kenapa? Karena di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Orang Yahudi saja ya berpuasa kata Nabi Muhammad, maka orang Islam lebih berhak lagi untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang Islam pun untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram itu dan memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Ya, sebagai bentuk kemuliaan ya di bulan Muharram ini. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kisah-kisah pada zaman umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, di bulan Muharram ini pun ya Allah Subhanahu wa taala ya wafatkan Sayyidina Husain ya di Karbala pada tanggal 10 Muharram ya. Oleh sebagian orang diperingati sebagai hari Asyura ya. Kenapa dibantai ataupun dibunuh ya? Karena adalah orang-orang yang tidak suka dengan Husain, keturunan Nabi, yang mereka adalah orang-orang yang membangkang terhadap apa yang oleh saat itu Sayyidina Husain ya ingin berangkat ke Basrah, ingin berangkat ke Irak. Mereka mengundang orang-orang Irak agar Husain itu bisa datang ke Basrah, ke Irak. Tapi ternyata itu adalah tipuan. Di tengah jalan Husain ya, Sayyidina Husain radhiyallahu an akhirnya dibunuh ya. Maka itu adalah kisah yang sangat menyedihkan kalau kita berbicara tentang kisah Sayyidina Husain. Insyaallah di lain waktu kita akan menceritakan
dari awal sampai akhir bagaimana terbunuhnya ya Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain adalah cucu yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa ya Husain itu di atas punggungnya, Hasan dan Husain saat itu ya naik di atas punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud dalam sholat berjamaah. Dan Nabi tidak bangun dari sujud sholat berjamaah sampai Hasan dan Husain puas bermain di atas punggungnya Nabi. Setelah Hasan dan Husain turun, Nabi baru bangkit dari sujudnya untuk melakukan sholat berjamaah. Sampai-sampai Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika saking kangennya dengan Nabi Muhammad SAW, ya saat itu Nabi Muhammad sudah meninggal. Bilal bin Rabah itu ketika pertama kali bertemu dengan Hasan dan Husain diciumnya keduanya. Bau keringatmu seperti bau keringatnya Rasulullah, kata Bilal bin Rabah terhadap Hasan dan Husain. Itu menunjukkan bahwa bagaimana para sahabat saat itu pun menyayangi ya cucu dari Rasulullah. Tapi bayangkan ada sebagian dari orang-orang munafik dari golongan Islam juga ya yang dengan teganya membunuh cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun terjadi di bulan Muharram. Makanya ya adik-adikku sekalian yang berada di rumah yang saat ini ya sedang jarak jauh, pelajaran jarak jauh ya, silahkan digali informasi tentang dunia keislaman, tentang Husain ya, wafatnya Husain, tentang bulan Muharram. Itu banyak sekali di Google ya insyaallah. Agar apa? Agar di bulan Muharram ini kita banyak bersedekah, banyak berpuasa, banyak melakukan amal-amal soleh, patuh terhadap kedua orang tua yang sudah susah payah melahirkan kita ya dengan proses yang sangat luar biasa. Bahkan kalau ketika misalnya orang tua kita meninggal, ibu kita meninggal saat melahirkan kita, maka ganjarannya adalah mati syahid ya, sebagai mati syahid atau syuhada ya, syahidah. Kenapa? Saking beratnya melakukan ya wahnan ala wahnin, jadi penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari ya, ibu kita bawa kita kemana-mana, tidur aja harus tengkurap. Kalaupun harus duduk, duduknya tidak bisa dengan selonjoran ya, dia harus standar samping, tangannya ke samping. Ya, kalau tidak percaya silahkan adik-adik sekalian itu bawa batok kelapa dibungkus ya di dalam perutnya, diikat, bawa itu kemana-mana 9 bulan 10 hari. Ya, makan, minum, tidur, mandi itu dibawa. Nah itu berat sekali. Nah kita harus merasakan bagaimana beratnya ibu bapak kita ya, kemudian membesarkan kita sampai seperti ini. Jangan sampai ketika ibu kita menyuruh kita, memerintahkan kita, sampai-sampai kita mengatakan gak mau, itu gak boleh. Bahkan kita sekedar mengucapkan saja gak boleh. Mengeluh, ibu nih nyuruh-nyuruh terus, itu gak boleh. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jadi gak boleh hanya mengucapkan saja gak boleh. Anakku tolong belikan ibu mecin, langsung siap mah. Nah gitu ya, langsung hormat, siap, saya akan beli mecin, laporan dilaksanakan. Jadi kita harus jadi anak yang soleh, hafiz Quran, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Di bulan Muharram ini adalah kita harus hijrah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya di bulan Muharram ini. Kita pun harus hijrah dari apa? Dari perbuatan buruk di masa lalu menjadi perbuatan baik di masa sekarang dan yang akan datang. Agar apa? Agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Agar kita bisa mendoakan kedua orang tua kita yang membesarkan kita, yang menafkahi belajar kita, yang saat ini pontang-panting cari rezeki ya. Bagaimana betapa susahnya orang tua kita membiayai kita, adik-adik kita ya, sehingga kemudian kita bisa sampai sebesar ini, memiliki pakaian yang bagus ya, memiliki mainan-mainan yang bagus ya. Coba bayangkan bagaimana orang-orang tua kita ya, kalau seandainya kita menjadi anak yang tidak soleh, tentu mereka sangat kecewa ya. Orang tua kita menangis melihat anak-anaknya, kemudian apa yang mereka sudah jerih payahkan dengan keringat air mata, tiba-tiba anaknya durhaka terhadap orang tuanya. Nah itu ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan para penghafal Quran, masukin orang yang rajin sholat gara-gara durhaka sama kedua orang tua. Banyak nggak? Banyak ya.
ada juga kisah bagaimana seorang yang rajin sholat, hafal Quran, semua ibadah, bahkan sholatnya bersama Rasulullah, tapi ketika akan meninggal dunia sulit meninggalnya. Kenapa? Karena dia pernah durhaka kepada ibunya. Nah, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membakar. Lalu ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carikan ibunya. Akhirnya ibunya memaafkan dan akhirnya mudahlah dia dalam meninggal dunia. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpuasa. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, jadi puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim mengatakan puasa di bulan Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Masya Allah ya. Jika kita punya dosa-dosa, maka berpuasa di bulan Muharram, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa-dosa kita. Dan apabila kita masih diberikan umur panjang di tahun depan, ya di dalam bulan Muharram ini, maka kita disunahkan untuk berpuasa tasu'ah, ya puasa di hari ke-9 nanti ya. Jadi 9 dan 10 kita berpuasa, hari ke-9-nya ya kita akan berpuasa, dan hari ke-10-nya kita puasa Asyura. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selain berpuasa apa lagi? Ya, membantu orang lain. Ya, barang siapa memberi kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Jadi jangan sungkan untuk memberikan kanan kiri kita, tetangga kita makan dan minum, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya mudahkan dan lapangkan kita rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja kiranya apa yang bisa Ustadz Hari sampaikan pada pertemuan hari ini, pagi hari ini ya, walaupun melalui live streaming ya, melalui video, tapi tidak mengurangi antusiasme dan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu agama. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, karena kewajiban menuntut ilmu itulah maka kewajiban kita pula dalam mencapainya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Karena wajib, maka cara untuk mendapatkannya juga adalah wajib. Kalau kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka banyak sekali media-media dan fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sama-sama kita angkat dulu belah tangan kita di akhir tahun Hijriah ini 1441 Hijriah. Kita angkat belah tangan kita tutup tahun ini dengan doa penutup akhir tahun. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni dan segala hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wali murid dan seluruh siswa-siswi TKIT dan ITT Bani Hasim yang sedang memakai video ini, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita aminkan bersama-sama dan kita ikuti perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa sahbihi wa
Hijriah telah sama-sama kita ikuti dan kita ikuti bersama. Mudah-mudahan dikabuli Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita baca doa awal tahun di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan segala hajat kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama rekan dewan guru, wali murid, TKIT SDIT Bani Hasim kita ikuti bersama-sama. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ala Sayyidina Muhammadin asrafil mursalin asrofal mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma antal abadiyul qadimul awwal antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa ala fadlikal azimi wa julikal muawwali wa judikal muawwali wa hadha 'amun jadidun wa hadha 'amun jadidun qad aqbala alaina alaina nas'aluka al-'ismata nas'aluka al-ismata fihi minas syaitanir rajim minasyaitonir rajim wa awliyaihi wa awliyaihi wa junudihi wa junudihi wal'auna ala hadhihi an-nafsal amarati wal'auna ala hadhihi nafsal ammarati bis-su'i bis-su'i wal istighlali wal istighlali bima yuqarribuna ilaika zulfa ma yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali ya dzal jalali wal ikram wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti doa awal tahun. Mudah-mudahan Allah menerima segala doa kita dan segala urusan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah acara kegiatan Muharram kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Selamat Hari Raya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Guru TKIT SDIT Bani Hasim Excellence School mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. semoga tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun kemarin. Best is